Assalamualaikum, saya kabar Laka. Hai sahabat Bawaslu, jumpa lagi di Adopsi bersama saya Danu. Ya, pada episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Divisi Hukum, Humas, dan Datin. Baik, langsung saja kita sapa beliau. Selamat datang Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat. Terima kasih atas kesempatannya dan kami dalam kondisi sehat. Alhamdulillah, Pak ya. Penajam ini hari ini kondisi ya hujan antara gerimis ya. Gerimis, Pak. Cukup mendukung lah untuk suasana tidak ketimbang kondisi yang panas. Yang panas benar, Pak. Langsung saja, Pak. Seperti yang diketahui bahwasanya Kabupaten Penajam Pasir Utara ini satu-satunya kabupaten yang tidak menyelenggarakan pilkada serentak di Kaltim, Pak. Apakah ada arahan atau kebijakan dari Bawaslu RI maupun dari Bawaslu Provinsi, Pak, terkait ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya. Kan kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pemilu tahun nomor 7 tahun 2017, itu di mana ada mengatur tentang lembaga penyelenggara pemilu. Yang sebelumnya berdiri sendiri, ada namanya undang penyelenggara, kemudian semua disatukan. Undang 7 itu kan penyatuan dari 3 undang-undang, undang-undang Pileg, undang-undang Pilpres, dan undang-undang penyelenggara pemilu. Desain penyelenggara pemilu itu kan 5 tahunan, artinya memang dirancang untuk 5 tahun dan harus ada aktivitas dalam kegiatannya. Tidak mungkin dirancang kemudian hanya untuk pada momen-momen tertentu atau ada pemilu atau ada pilkada. Nah, jelas di dalam undang-undang itu kan sudah jelas. Misalnya pertama, mengawasi pelaksanaan PKPU. PKPU sendiri, Pak ya. Nah, jadi tidak saja PKPU pemilu atau PKPU pilkada, kan ada misalnya salah contohnya ada PKPU namanya pemutahiran data berkelanjutan. Itu ada PKPU-nya. Ada namanya PKPU soal pergantian antara waktu atau PAW anggota DPRD. Tingkatannya. Benar, Pak. Itu wajib diawasin. Nah, yang lainnya ada juga PKPU soal perawatan aset dan logistik pemilu. Logistik pemilu, Pak. Ya misalnya kota kan, walaupun sekarang mulai dikurangi logistik pemilu yang bersifat permanen. Kan ada kemarin untuk pemilu 2019 kemarin kan sudah mulai pelan-pelan beralih kembali ke yang cuma sekali pakai. Dulu kan dengan menggunakan logam, bahan dasarnya itu kan dirancang untuk dipakai beberapa kali. Nah, yang kedua, apalagi kalau ada daerah-daerah yang ada sampai ke hasil pileknya atau hasil pemilihan anggota legislatif atau hasil pemilihan presiden itu sampai ke Mahkamah Khusus ada sengketa hasil pemilu atau pilkada. Itu menurut Andri itu harus 5 tahun dirawat surat-suratnya. Jadi bukan diarsipkan. Arsipnya itu kalau arsip cuma diambil sampai 10 atau paling banyak 30 lembar. Satu jenis tingkatan pemilu kan namanya kan ada beberapa, itu istilahnya 5 kota. Nah, itu diambil 10 atau 30 lembar itu diarsipkan. Itu kalau tidak ada kontesnya, tidak ada perselisihan hasil pemilu dia memang. Tapi kan kemarin presiden kan ada, artinya semua surat-surat itu belum bisa dimusnahkan. Nah, itu kan dalam proses dirawat atau dirawat oleh KPU dan kita wajib mengawasi, kan itu diatur di dalam peraturan KPU. Nah, itu pada kontes pelaksanaan pengawasan PKPU-nya. Kan konsepnya adalah bahwa dalam 5 tahun pemilu kan siklus. Nah, siklus pemilu itu 5 tahun. Jadi bukan dari awal misalnya pemutaran data pemilih atau pembentukan penyelenggara bersifat hak, kemudian diakhiri dengan penetapan waktu pemilu sudah selesai. Itu namanya penyelenggaranya. Tapi kan kita ada namanya siklus pemilu yang 5 tahunan. Ada namanya evaluasi pemilu. Setelah itu ada evaluasi, ada namanya persiapan. Saat ini sebenarnya itu masuk, selain ada kegiatan pemilihan untuk memilih gubernur,
bupati atau wali kota. Iya. Tapi ada namanya sekarang ini untuk pemilu adalah mas evaluasi. Mas evaluasi tujuannya adalah kita melakukan evaluasi secara mendasar, kemudian hasil evaluasi itu direkomendasikan untuk melakukan perbaikan kebijakan perundangan terkait pemilu. Nah, kita lihat kemarin kan begitu rumitnya pemilu, terus satu dampaknya adalah ada korban di tingkat TPS. TPS Pak, saking padatnya Pak ya. Nah itu yang mau didesain apa sih sebenarnya masalahnya? Nah itu harus dievaluasi mendasar. Nah semua pihak, maksudnya terutama penyelenggara, baik KPU maupun jajaran Bawaslu, itu harus melakukan evaluasi secara mendasar. Kemudian hasil evaluasi itu untuk menjadi rekomendasi untuk perbaikan terhadap kebijakan atau undang-undang. Kebijakan yang akan datang gitu Pak ya. Karena ini akan datang. Iya betul. Karena kita lihat juga ini Pak, bukan berarti Bawaslu ini fokusnya hanya ke tahapan saja kan begitu Pak ya. Jadi ada fokus-fokus lain yang juga dia tetap awasi. Ya tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwasanya aset dia jaga, semacam berkas-berkas juga dia jaga kan begitu Pak ya. Meskipun kita juga sudah ada website Pak ya untuk menampilkan soal data dan informasi, itu bagian dari kehumasan Pak, kan begitu. Nah, yang ketiga adalah soal bagaimana membangun kalau kita itu adalah pengawasan partisipatif. Yeah. Kalau kawan-kawan KPU itu bagaimana supaya membangun pemilihan cerdas untuk datang ke TPS. Datang ke TPS Pak. Nah, tapi kan bagaimana sebuah kualitas pemilu atau pemilihan itu kan harus dibuktikan atau diawasi oleh sebuah badan pengawas sebagai roh atau tujuan utama dibentuknya Bawaslu. Nah, para fokus ini kan harus dibangun pengawasan partisipatif yang berkelanjutan. Nah, itu juga sudah ada dalam Perbawaslu soal di kita. Semua kegiatan-kegiatan tadi, fungsi-fungsi Bawaslu itu mengawasi Perbawaslu selama 5 tahun, kemudian ada siklus pemilu melakukan evaluasi, kemudian melakukan perancangan peraturan perundangan. Yang ketiga itu tadi melakukan peningkatan tingkat politik pemilih masyarakat gitu, melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Iya, pendidikan lebih ke ini Pak ya, mengedukasi masyarakat. Ya, itu namanya persiapan menuju selain merancang tadi hasil kemudian merancang peraturan yang lebih baik sehingga tidak mendapatkan masalah-masalah kemudian. Benar sekali. Dari hasil semua kegiatan itu kan disitulah kawan-kawan fungsinya humas untuk mempublikasikan kepada publik bahwa sebenarnya pada kondisi tidak ada pemilu atau pemilihan, sebenarnya sesungguhnya Bawaslu hadir tetap ada kegiatannya gitu, ada fungsi sebagaimana semangat awal dibentuk 5 tahun. Apalagi kabupaten kota kan kita sadari bahwa itu kan baru tahun kemarin ada namanya permanen. Ya memang kabupaten kota. Ya sahabat Bawaslu, jadi divisi humas itu lebih kepada wajah Bawaslu itu sendiri. Bagaimana dia menyampaikan sesuatu informasi kepada masyarakat, kepada halayak. Ya, salah satunya adalah hal-hal yang mengedukasi Pak ya. Ya segalanya pun ada di Humas itu sendiri. Nah begitu. Selanjutnya Pak, untuk data informasi apa yang bisa diberikan kepada rekan-rekan sobat Bawaslu? Nah, yang pertama ini kan selain melaksanakan kan seharusnya saatnya kita menata kelembagaan kita. Benar. Baik dari segi SDM-nya maupun segi data atau pengarsipan. Karena kita tahu apalagi PPU ini kan sangat berdekatan antara pemilihan kepala daerahnya dengan pemilu. Artinya pemilihan kepala daerah itu kemarin berlangsung di 2018, kemudian lanjut 2019 adalah pemilu. Artinya belum ada waktu yang cukup untuk melakukan penghasilan yang banyak. Pada kondisi seperti inilah itu waktunya yang tepat untuk melakukan penataan pengarsipan. Baik pengarsipan secara manual, artinya ya tetap ada arsip meja atau tempat-tempat pengarsipan masih konvensional, baru kemudian pelan-pelan mengikuti perkembangan zaman, artinya beralih secara website gitu digitalisasi. Jadi hasil pengarsipan inilah itu kemudian dimasukkan di PPID. Nah, kalau PPID itu kan tidak ada istilahnya nanti ada pemilu baru minta data kan. Benar Pak ya. Nah, ini kan satu fungsi pelayanan yang kita harus jaga. Di PPID kan ready Pak ya, selalu ready kan. Selalu ready, kemudian misalnya ada orang mau penelitian atau mau studi
studi apa, Iya, perbandingkan pemilu lalu apa sih semuanya pemilu 2019 ini apa kelemahannya kan, itu kan butuh data. Benar sekali. Nah, tidak saya data dari KPU, tapi kan data dari seluruh penyelenggara termasuk kita di Bawaslu. Apa sih seberapa banyak sih rekomendasi Bawaslu? Apa sih titik masalah utama sih sebenarnya? Sehingga apa yang ditangani Bawaslu itu tidak terulang untuk pemilu yang akan datang. Untuk tidak terulang harus ada riset yang mendalam, kemudian ada rekomendasi yang tepat untuk mengeluarkan sebuah kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah sesungguhnya, bukan saja soal permukaannya tapi sampai ke akarnya. Nah, untuk akar ini butuh sebuah riset yang bagus atau mendalam. Nah, riset ini kan butuh data. Nah, disitulah teman-teman dibutuhkan perannya PPID. Pasti akan ada permohonan data. Apakah ya secara kebutuhan studi misalnya karena mau menyelesaikan S1-nya ya. Ya, tugas akhir Pak ya. Nah, tugas akhir untuk data S2 kan. Nah, di sini tidak itu menjadi pelayanan kita selama 5 tahun, itu yang namanya pelayanan informasi dan data. Nah, tapi kan orang publik bertanya, jangan sampai Bawaslu dan seluruh pemanen ini kemarin makan gaji buta kan. Nah, itu Pak memang. Nah, perannya itu di kehumasan, meyakinkan kepada publik. Kalau yang ada pilkadanya kan tantangan di Komnas itu kan beda. Adalah meyakinkan para pilkada itu dilaksanakan di masa pandemi. Benar. Karena orang semua meragukan apakah betul dalam kondisi pandemi karena orang dilarang keluar rumah, dilarang berkumpul, kemudian orang malah disuruh mengikuti tahapan pemilu atau pemilihan. Nah, apakah betul bisa dilaksanakan sesuai yang kalau dilaksanakan mungkin bisa. Tapi apakah kualitasnya masih bisa sama atau lebih bagus kalau di pandemi? Nah, di situ kehadirannya Bawaslu meyakinkan bahwa tugasnya menjaga kualitasnya, memastikan bahwa semua berjalan sesuai undang. Tapi kan kalau hanya bekerja saja tidak ada publikasi, kan publik tidak tahu. Betul Pak. Nah, seakan-akan ada di publik Pak ya, betul. Nah, begitu pun kawan yang tidak ada pilkada atau pemilihan. Nah, itu tadi, apakah fungsi-fungsi yang 5 fungsi itu dilaksanakan? Pengawasan pelaksanaan Bawaslu yang tidak terkait dengan tahapan. Benar. Kan kode etik juga tetap harus diawasi. Tetap diawasi Pak ya, kode etik. Yang kedua ada evaluasi secara mendasar, kemudian ada pengawasan, kemudian ada melakukan pendidikan politik pada masyarakat, kemudian ada proses penataan kelembagaan baik dari Arsipan maupun SDM-nya. Nah kan buktinya hari ini kan misalnya ada rekrutmen jaran staf yang mau jadi PNS. Kan sekarang lagi berlangsung hari ini di Balikpapan. Terus ada kegiatan tersebut. Nah, dari semua kegiatan ini semua peran umas utama yang publik bahwasanya ada kegiatannya yang tanpa pilkada atau tanpa pemilu. Benar Pak, benar. Nah, itu tadi kalau di humas yang 9 baik bahwa pemilu bisa dilaksanakan, tapi kalau yang tidak ada pilkadanya atau tidak ada pemilihannya, itu humasnya berfungsi makin kepada publik bahwa tetap kita punya aktivitas seperti mana lembaga biasanya. Benar. Yang tidak dibentuk karena harus ada event, tetapi memang di desa 5 tahun yang punya fungsi dan peran yang sangat jelas. Nah, untuk bagian itu maka dibutuhkan kawan-kawan perhumas untuk mempublikasikan lah ya secara publik kepada halayak, betul. Bahwa tidak ada yang tidak terjadi stagnasi atau pembekuan atau kurang aktivitas. Ya memang integritasnya atau frekuensinya yang pasti beda betul Pak, karena tapi masih malah nasibnya kantor biasa kan melakukan pelayanan. Nah, kita kan yang melakukan pelayanan. Betul. Ya pelayanan misalnya kalau ada yang mau butuh data soal hasil pengawasan, kemudian mau diskusi atau pengembangan soal desain kelembagaan begitu Pak ya. Ini wacana sekarang sedang berlangsung ini kan, apakah perlu ada pengadilan khusus soal peradilan khusus soal pemilu? Ya pemilu gitu Pak ya. Jadi itu yang bisa memberikan penjelasan utama sebenarnya narasumber utama itu adalah kawan-kawan di Bawaslu. Bahkan memang karena Bawaslu tidak cukup sehingga dianggap perlu dibentuk peradilan khusus. Kan tugasnya Bawaslu sekarang kan tidak saja mengawasi, tapi bisa melakukan mengadili atau kemudian ada proses tindak lanjutnya sangat jelas. Nah, justru kewenangan yang tersebar di lembaga lain itu ditarik semua ke Bawaslu. Benar Pak. Nah, ini semua kan perlu pencerahan, dan itu diharapkan kawan-kawan yang tidak ada pilihan justru punya ruang atau waktu yang cukup untuk melakukan kajian, kemudian bisa publikasi ke publik sebagai salah satu bahan untuk melakukan perubahan dasar desain pemilu kita ini. Evaluasi gitu Pak ya ke depannya. Jadi sahabat Bawaslu, ini peran kehumasan dalam PPID-nya itu lebih kepada bank data. Ya, jadi
segala data yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu ada di PPID. Nah, soal ini Pak, kita beralih ke hukum. Seperti yang tadi Bapak bilang, bahwasanya ya ke depan mungkin Pak ya ada wacana untuk membentuk Badan Peradilan Pemilu itu sendiri. Nah, kira-kira tanggapan Bapak bagaimana soal itu Pak? Ya, kan persoalannya ada kalau masa sih ada diskusi yang perlu didiskursus, yang perlu diperjelas. Yang pertama, kalau bicara peradilan pemilu tentang masyarakat yang hasil pemilu, sebenarnya tidak ada ruang diskusi untuk itu, karena sudah jelas di dalam undang-undang atau konstitusi kita, salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah mengadili hasil pemilu. Kalau rancangannya bahwa nanti MK, coba kalau saya baca 2 hari basis argumennya kan di Komisi 2 ya, salah satunya kasihan MK akan terlalu sibuk. Ya benar Pak. Nah, itu sebenarnya tidak bisa mau tidak mau kita harus terima kondisi itu. Kan itu adalah ada dalam konstitusi, bukan di undang-undang Pak ya. Bukan di undang-undang. Kalau undang-undang kan bisa direvisi kapan saja. Undang-undang dasar lebih. Nah, tapi dengan konstitusi atau undang dasar itu kan butuh, artinya harus merubah konstitusi baru bisa ada peradilan pemilu kalau itu basis argumennya. Benar. Tapi kalau argumentasi lainnya, mari kita diskusikan. Itu yang satu. Yang kedua, justru kan kecenderungan kita negara yang lebih baik atau lebih bagus itu kan negara yang manajemen efektif dan efisiensi. Iya benar Pak. Nah, apakah dengan adanya kehadiran lembaga baru satu ini itu bukan menambah beban negara? Justru sekarang kan trennya pemerintah sekarang itu lebih cenderung merampingkan lembaga, kemudian ada beberapa lembaga yang dicoret atau dihapuskan bahkan. Betul. Nah, justru kita rancang membentuk lembaga baru ini kan, sementara fungsi-fungsinya itu sudah bisa diperankan oleh Bawaslu. Nah, pertanyaannya kan berarti ada bermain 2 kaki dong Bawaslu. Ya memang seperti itulah idealnya. Artinya Bawaslu masih bisa bermain 2 kaki, itu tingkat pelanggaran masih tinggi, apalagi kalau sudah, apalagi cuma kalau hanya bersifat peradilan. Ya kewenangannya lebih dipersempit gitu Pak ya. Sebenarnya artinya ada sesuatu yang namanya, kalau peradilan itu kan pasti sifatnya adalah pasif. Betul. Nah,